adik-adik dan teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan terus semangat ya untuk belajar. Kakak pengen tahu dong, adik-adik dan teman-teman itu usianya berapa tahun? Tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau kakak usianya 19 tahun. Kalau bumi tempat kita tinggal usianya udah berapa tahun ya? Bumi tempat kita tinggal usianya sudah 4,543 miliar tahun loh. Wah, sudah tua banget ya bumi tempat kita tinggal. Tapi adik-adik dan teman-teman, walau sudah berusia lanjut, bumi kita ini masih tetap aktif bergerak loh. Hah? Buktinya apa kalau bumi kita masih aktif bergerak? Buktinya adalah gempa bumi. Gempa bumi itu apa ya? Pasti adik-adik dan teman-teman ketika ditanya gempa bumi itu apa, ada yang menjawab ketika bumi kita bergetar. Ketika tanah yang kita pijak ini bergetar, bergoyang atau berguncang yang bisa bikin kita pusing dan terancam. Nah, kakak juga setuju. Gempa bumi ini juga merupakan salah satu peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia. Jadi, gempa bumi itu adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Getaran gempa bumi tersebut merupakan getaran gelombang yang akhirnya terjadi pada lapisan kulit bumi atau tanah yang kita pijak ini. Gempa bumi ada dua jenis, dilihat dari faktor penyebabnya, yaitu gempa tektonik yang penyebabnya adalah gerakan dari lempeng bumi dan gempa vulkanik yang penyebabnya adalah gerakan dari gunung berapi. Untuk mengukur getaran gempa, ada dikenal alat bernama seismograf. Nah, seismograf ini ada menggunakan ukuran skala Richter. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai kekuatan gempa dengan skala Richter dan apa saja yang dapat terjadi berdasarkan kekuatan gempa tersebut. Skala 2 hingga 3,9. Kita tidak merasakan ada getaran, namun seismograf dapat mencatatnya dan dari gempa dengan skala ini tidak mengakibatkan kerusakan apapun. Skala 4 hingga 4,9. Kita mulai merasa ada goyangan dalam ruangan dan terdengar suara retakan, namun tidak menimbulkan kerusakan besar. Skala 5 hingga 5,9. Gempa dengan skala ini dapat mengakibatkan kerusakan besar pada bangunan dengan kualitas konstruksi yang buruk. Oleh sebab itu, adik-adik dan teman-teman yang wilayah tempat tinggalnya sering terjadi gempa harus dapat menyesuaikan atau meningkatkan konstruksi rumahnya agar tidak mudah roboh ketika gempa bumi terjadi. Skala 6 hingga 6,9. Gempa dengan kekuatan ini dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi hingga radius 160 km. Skala 7 hingga 7,9. Dengan kekuatan gempa ini dapat menimbulkan kerusakan yang lebih serius dan radius yang lebih luas. Rumah yang ditempati adik-adik dan teman-teman dapat mengalami kerusakan parah dan dapat bergerak di atas pondasinya. Skala 8 hingga 8,9. Akan terjadi kerusakan dengan radius hingga ratusan kilometer dan gelombang terlihat di permukaan tanah, sehingga mengakibatkan banyak benda-benda berterbangan. Skala 9 hingga seterusnya, maka yang terjadi adalah kehancuran pada banyak bangunan dalam radius ribuan kilometer, hingga dapat meluluh lantakkan suatu kota. Setelah kita mengetahui seluk-beluk dan banyak hal tentang gempa bumi, maka yang paling penting adalah pemahaman mengenai antisipasi dan penyelamatan ketika gempa bumi terjadi. Sebelumnya, adik-adik dan teman-teman harus tahu terlebih dahulu apakah daerah tempat tinggal adik-adik dan teman-teman ini rawan terjadi bencana gempa bumi atau tidak. Nah, bisa dengan bertanya kepada orang tua atau mengakses internet mengenai peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di daerah tempat tinggal adik-adik dan teman-teman. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri ketika gempa bumi terjadi? Saat gempa terjadi, usahakan kita berada di tempat terbuka, namun hindari berada di dekat bangunan yang mudah roboh. Jika berada di dalam rumah, maka harus segera melindungi kepala dengan bantal, lalu berlindung di bawah meja yang kokoh agar terhindar dari benda-benda yang berjatuhan. Jika sedang berada di gedung, pusat perbelanjaan atau bioskop, patuhi instruksi evakuasi dari petugas. Hindari menggunakan lift, tetapi gunakanlah tangga darurat.
Selain itu, kita juga perlu memiliki nomor-nomor penting apabila sewaktu-waktu membutuhkan bantuan darurat. Apabila adik-adik dan teman-teman merasa getaran telah mereda, maka segera periksa keadaan anggota keluarga lainnya dan sekitarnya. Jangan lupa segera membersihkan sisa puing-puing akibat gempa. Juga selalu pantau dan update informasi terbaru untuk mewaspadai gempa susulan. Yang terpenting ketika menghadapi gempa adalah jangan panik dan harus tetap tenang. Karena kepanikan hanya akan membuat pikiran adik-adik dan teman-teman menjadi buyar, bingung, dan tergesa-gesa dalam menghadapi gempa. Nah kan adik-adik dan teman-teman telah banyak mengetahui dan mempelajari tentang gempa. Maka nggak boleh panik ya, dan harus bisa menenangkan situasi sekitar ketika gempa terjadi. Karena ingat, gempa juga terjadi karena kehendak Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai umatnya hanya perlu berdoa dan meminta pertolongannya agar dapat melewati setiap musibah yang terjadi. Oh iya, selain itu adik-adik dan teman-teman juga harus punya nih tas siaga bencana. Apa saja ya yang harus ada dalam tas siaga bencana? Di dalam tas siaga bencana, barang-barang penting yang harus adik-adik dan teman-teman masukkan yaitu lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, akte, KK dan dokumen penting lainnya. Nih, tas siaga bencana kakak sudah siap. Di dalamnya banyak barang-barang yang tadi sudah disebutkan loh. Yuk adik-adik dan teman-teman siapkan juga tas siaga bencananya. Terima kasih untuk adik-adik dan teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga lebih paham, senang, dan tertarik ya belajar berbagai peristiwa atau bencana alam lainnya. Dan jangan lupa ilmu yang telah diperoleh disebarluaskan kepada teman, tetangga, orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya agar semua dapat memahami dan siap siaga ketika gempa bumi terjadi. Sampai jumpa lagi, dah!